Bahasa merupakan unsur yang lekat dalam kehidupan sehari-hari. Selain untuk berkomunikasi, juga berfungsi sebagai pengantar dalam sebuah tulisan. Untuk menghasilkan tulisan yang baik dan benar, hal itu tidak luput dari pemahaman individu atau kelompok dalam menggunakan kaidah atau tata bahasa. Pada buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUB dan pembentukan istilah terlengkap oleh tim Grasindo, sebuah bahasa termasuk bahasa Indonesia memiliki kaidah-kaidah yang berlaku yang telah disepakati sekaligus ditetapkan sebagai ketetapan bersama. Nah, dalam bahasa Indonesia terdapat pedoman tentang ejaan bahasa Indonesia. Paduan tersebut telah mengalami berbagai perubahan dari masa ke masa. Adapun pedoman ejaan bahasa Indonesia yang baru ditetapkan pada November tahun 2015 dan disebut dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUB. Nah, pengertian PUB sendiri adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ditetapkan melalui Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Menurut peraturan tersebut, PUB dipakai oleh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat secara umum agar dapat menerapkan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Dalam artian, PUB adalah pedoman atau kaidah yang digunakan untuk mengeja unsur kata dalam bahasa Indonesia secara tepat. Lalu bagaimana kaidah mengeja bahasa yang baik dan benar secara tepat? Yuk simak videonya. Yang pertama adalah huruf kapital atau huruf besar. Nah, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, dia mengantuk. Apa maksudnya? Kita harus bekerja keras, pekerjaan itu belum selesai. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Bapak menasihatkan, berhati-hatilah nak. Dan yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Nah, misalnya adalah Allah, Alkitab, Islam yang awalnya dipakaikan huruf kapital atau huruf besar. Yang keempat adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya, Maha Putra Yamin Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim, Imam Syafi'i, Nabi Ibrahim. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Misalnya, dia baru saja diangkat menjadi sultan. Tahun ini ia pergi naik haji. Nah, yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Profesor Supomo Laksamana Muda, Udara Hussein, Sastra Negara, Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian, Gubernur Irian Jaya. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang atau nama tempat. Misalnya, siapa gubernur yang baru saja dilantik itu?
kemarin Brigadir Jenderal Ahmad dilantik menjadi Mayor Jenderal. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Misalnya, Amir Hamzah, Dewi Sartika, Wage Rudolf Supratman, Halim Perdana Kusumah, Ampere. Kemudian huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, mesin diesel 10 volt 5 ampere. Kemudian yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bahasa Indonesia, suku Sunda, bahasa Inggris, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. Misalnya, mengindonesiakan kata asing ke Inggris-Inggrisan. Yang kedelapan adalah huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Misalnya, bulan Agustus, hari Natal, bulan Maulid, perang candu, hari gulungan, tahun hijrah, hari Jumat, Tahrik Masehi, Lebaran, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya adalah huruf miring. Nah, yang pertama, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, majalah bahasa dan kesusastraan buku Nagara Kertagama karangan Prapanca. Kemudian surat kabar Suara Karya. Yang kedua adalah huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Misalnya, huruf pertama kata abad ialah A. Nah, yang kedua adalah dia bukan menipu, tetapi ditipu. Bab ini tidak membicarakan penulisan huruf kapital. Buatlah kalimat dengan berlepas tangan. Nah, yang ketiga, pemakaian huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Yersinia mangostana. Kemudian politik divide et impera pernah merajalela di negeri ini. Weltanschauung antara lain diterjemahkan menjadi pandangan dunia. Tetapi negara itu telah mengalami 4 kudeta. Nah, catatan di sini dalam tulisan tangan atau ketikan, huruf atau kata yang akan dicetak miring diberi 1 garis di bawahnya. Nah, kaidah selanjutnya adalah kaidah tentang kata turunan. Nah, kata turunan yang pertama kita akan bahas imbuhan. Nah, itu awalan, sisipan, dan juga akhiran. Itu ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Misalnya, bergeletar, dikelola, penetapan, menengok, mempermainkan. Nah, kemudian yang kedua dalam kata turunan jika berbentuk dasar berupa gabungan kata, awalan, atau akhiran ditulis serangkai dengan kata langsung mengikuti atau mendahuluinya. Misalnya, bertepuk tangan, garis bawahi, menganak, sungai, sebarluaskan. Kemudian yang ketiga, jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Nah, bisa dilihat juga keterangan tanda hubung pada bab 5 pasal E ayat 5. Nah, contohnya adalah menggarisbawahi, menyebarluaskan, dilipat gandakan, penghancur leburan.
Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan tentang gabungan kata. Nah, yang pertama gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk. Termasuk istilah khususnya unsur-unsurnya ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, mata pelajaran, orang tua, simpang 4, kambing hitam, meja tulis. Persegi panjang, kereta api cepat luar biasa. Model linear, rumah sakit umum. Kemudian yang kedua, gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian. Dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan. Misalnya, alat pandang dengan buku sejarah baru, ibu bapak, orang tua muda, anak istri saya, mesin hitung, kemudian terakhir wajam. Yang ketiga adalah gabungan kata berikut ditulis dengan serangkai. Misalnya, acap kali ditulis serangkai, acap kali, ada kalanya. Akhirul kalam, alhamdulillah, astagfirullah, bagaimana. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah partikel. Nah, penulisan partikel dibagi menjadi 3. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Siapakah gerangan dia? Apatah gunanya bersedih hati? Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun yang dimakannya ia tetap kurus. Yang selanjutnya, hendak pulang pun sudah tak ada kendaraan. Jangankan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah datang ke rumahku. Selanjutnya, jika ayah pergi, adik pun ingin pergi. Nah, catatan di sini adalah kelompok yang lazim dianggap padu, misalnya adapun, andainya, adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun, meskipun, sekalipun, sungguh pun, dan walaupun ditulis serangkai. Misalnya, adapun sebab-sebabnya belum diketahui. Kemudian, bagaimanapun juga akan dicobanya menyelesaikan tugas itu. Baik para mahasiswa maupun mahasiswi ikut berdemonstrasi. Nah, sekalipun belum memuaskan, hasil pekerjaan dapat dijadikan pegangan. Walaupun miskin, ia selalu bergembira. Nah, kemudian yang ketiga adalah partikel yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya. Misalnya, pegawai negeri mendapat kenaikan gaji per 1 April. Mereka masuk ke dalam ruangan 1/1. Harga kain itu Rp2.000 per helai. Nah, selanjutnya dalam PUB ada singkatan dan juga akronim. Nah, yang pertama singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas 1 huruf atau lebih. Nah, dalam singkatan itu ada 1 singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Misalnya A.S. Kromo Wijoyo, Muh Yamin, Suman HS, Sukanto S.A. MBA. Kemudian yang kedua, singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik.
Misalnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang ketiga adalah singkatan umum yang terdiri atas 3 kata atau lebih diikuti satu tanda titik. Misalnya DLL titik itu dan lain-lain, DSB titik dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya, Cu itu kuprum, TNT, trinitrotoluen. Nah, yang terakhir adalah angka dan lambang. Nah, angka dan lambang pertama dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Nah, angka Arab itu seperti ini dan angka Romawi seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, angka digunakan untuk menyatakan satu ukuran panjang, berat, luas, dan isi. 2 satuan waktu, 3 nilai uang, dan yang keempat adalah kuantitas. Nah, yang ketiga, angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah angka digunakan untuk menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. Yang kelima, penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada bilangan utuh. Misalnya 12 terus angka 12, 22 angka 2 dan 2, 22. Nah, yang kedua adalah bilangan pecahan. Misalnya setengah ditulis seperti itu. Nah, terus 3/4, 1/16, 3/2/3, 1/100, 1%, 1/1000, 1/2/10. Nah, itu tadi merupakan tentang bagaimana kaidah penulisan menurut PUB. Nah, bagi yang ingin bertanya atau belum jelas tentang penjelasan tadi bisa langsung DM atau tanya di kolom komentar. Nah, see you next video. Bye bye.